Selamat datang di channel YouTube Di Atas Tangga. Belum memulai video ini, pastikan kalian untuk subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk mengawali cerita horor di video pertama ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Oliver, selaku pemilik cerita, sekaligus sebagai salah satu kontributor cerita horor di Twitter yang telah memberikan izin kepada kami untuk ceritanya dibacakan. Berikut profil singkat penulis. Oliver adalah pria berkebangsaan Amerika dan berdarah campuran Indonesia dari almarhum neneknya. Pada pengalaman horornya kali ini tidak terjadi di Indonesia, melainkan di kota di mana ia tinggal saat ini di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ini adalah cerita pengalaman horor yang dialami oleh Oliver yang berjudul 3 AM atau 3 pagi. Selamat mendengarkan. Jantung berdegup kencang, melihat sekeliling, sekali memandangi langit. Saya merasa sudah berlari sangat jauh sekali. Apakah dia masih mengikutiku? Batinku masih mengintai dan mengawasi sekeliling. Tanganku bergetar, kesulitan mengatur emosi dan nafas. Sebaiknya saya menenangkan diri dahulu dan tidak banyak berpikir terlalu jauh. Sial. Ini terasa mengerikan untuk menjadikannya terlihat nyata. Batinku menggerutu kesal. Terdengar suara langkah berjalan, menyeret rerumputan yang tumbuh cukup lebat dan kering. Perlahan-lahan, seolah sumber suara tersebut kian mendekati pohon tersebut tempatku bersembunyi. Suara apa itu? Raya bibirku bergetar, sembari mengepalkan kedua tangan, berdoa. Sesekali saya mengintai dari balik pohon yang sangat rindang ini. Apakah dia semakin mendekat dan menemukanku di sini? Untuk menyingkirkan rasa takutku, saya mulai beranjak berdiri dan berjaga-jaga. Situasi. Untuk memperjelas kondisi yang sedang dialami oleh penulis, berikut adalah penjelasan dari situasi tersebut. Di balik pohon tempat Oliver bersembunyi, ada ilalang yang cukup lebat sekali. Tingginya selutut pria dewasa. Siapapun yang berjalan melewati ilalang tersebut, suara gesekannya akan terdengar sangat jelas sekali. Saya melihat tidak ada siapapun. Sebaiknya, saya putuskan untuk beranjak dan berlari untuk bersembunyi ke dalam rumah pondok yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari tempatku bersembunyi saat ini. Tidak bisa disembunyikan perasaan takut ini, tetapi saya harus memberanikan diri. Setibanya di pondok tersebut, perlahan saya menjamah daun pintu, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang melihatku. Nampaknya, dia sudah tidak mengikutiku. Sebaiknya, saya segera masuk tanpa perlu mengetuk. Pondok ini nampak tak berpenghuni. Kondisinya terbengkalai. Tibanya di dalam, benar saja, rumah ini nampak tak ada siapapun yang menempati. Properti di dalamnya terlihat berserakan. Ditambah atmosfernya sangat lembab sekali. Bau apa ini? Seperti bangkai binatang. Mungkin saja hanya bangkai tikus yang sudah mati.
Saya mulai menyisir ruangan dan sesekali mengintai dari balik jendela. Di kejauhan, nampak cahaya sangat terang sekali, seperti menyala dan kian mendekat. Terdengar suara dahan pintu yang diayunkan, seolah menandakan ada yang hendak mencoba masuk ke pondok ini. Suara itu. Apakah sumber cahaya itu mendekati pondok dan mencoba masuk kemari? Oh Tuhan, lindungi saya. Batinku tak bisa dipungkiri, detak jantungku berdegup sangat kencang dan kian menjadi-jadi. Mengetahui suara dahan pintu yang diayunkan dan suara langkah kaki. Terdengar suara langkah seseorang menggunakan sepatu. Oh tidak, suara langkah itu. Berikut ada sekilas penjelasan kondisi pondok di mana Oliver mengalami kejadian tersebut. Semua material bahan bangunan ini terbuat dari kayu, termasuk lantai dan atapnya sekalipun. Semuanya berbahan kayu. Siapapun yang berjalan menggunakan sepatu akan sangat terdengar dengan sangat jelas. Langkah itu terdengar kian mendekat. Baiknya, saya menutup pintu ini perlahan dan bersembunyi di dalam lemari pakaian ini. Di tengah perasaan gelisah tersebut, dari dalam lemari, saya bisa mendengar suara seseorang perempuan bersenandung lirik. Sumbernya seperti di dalam kamar ini. Mendengar suara tersebut, sekujur badan saya bergidik seketika. Namun, saya mencoba untuk menghilangkan rasa takut tersebut dan mencoba membuka pelan-pelan lemari ini untuk mengintip. Saya mencoba mengintai dengan sorot pandangnya sangat minim sekali. Mata saya memandangi sekeliling, nampak tak ada siapapun. Namun, saya coba perhatikan baik-baik sekali lagi. Saya lihat sekeliling kamar tersebut mencari tahu sumber suaranya. Namun hasilnya tetap sama. Tak ada siapapun. Lalu, saya putuskan untuk menutupnya lagi dan memilih bersembunyi hingga fajar tiba. Cukup lama saya berdiam, kurang lebih 15 menit setelahnya, saya merasa ada kejanggalan. Saya mulai mencium bau busuk, seperti bangkai yang terpanggang. Sudahlah. Saya bisa tahan sumber baunya. Yang terpenting, dia tidak bisa menemukanku di sini. Batinku seraya menenangkan dan menghibur diri sendiri. Tak lama menghiraukan suara bau bangkai tersebut, saya merasa lemari ini bergoyang dan guncangannya semakin menjadi-jadi, membuat saya terlempar keluar. Sementara posisi lemari tersebut terlihat seakan tidak ikut berguncang. Sial. Astaga, sakit sekali punggungku. Batinku menggerutu kesal. Perlahan saya coba untuk bangkit berdiri. Saya melihat sekeliling ruangan ini nampak sunyi dan aneh. Seolah ingin menghiraukan apa yang baru saja terjadi, saya putuskan untuk mendekati jendela dan memandangi situasi di luar pondok. Sekilas nampak kosong dan tak ada yang aneh. Tapi dari arah kiri nampak suara langkah kaki itu seolah hendak mengarah ke tempatku mengintai di balik jendela ini. Perlahan saya beranikan diri untuk menoleh ke arah sumber tersebut. Oh tidak, sebaiknya saya menurunkan pandangan saya dan mengumpat, lalu menunduk saja. Badan ini terasa menggigil, cemas, dan gelisah tak karuan. Saya tak bisa menyembunyikan ketakutan ini. Kemudian tak lama berselang, saya mendengar seseorang menggedor jendela tempat saya mengintai dengan cukup keras. Sementara saya masih merunduk persis di bawah jendela tersebut.
Badan saya terasa lemas dan masih bergidik. Saya harus bangun dan menampakkan diri di hadapannya. Namun, ketika hendak memutuskan niat tersebut, suara itu hilang. Saya berdiri mengamati luar jendela. Tak nampak ada siapapun. Syukurlah suara itu telah menghilang. Syukurlah suara itu telah menghilang. Batinku lega. Baru saja mengelus dada, saya ingin membalikkan badan. Tanpa disadari, saya melihat ada seseorang mengenakan jubah hitam, sedang jongkok persis di atas lemari tempat saya mengumpat tadi. Seakan tak ingin berlama-lama, sosok tersebut segera meloncat dari atas dan menerkam saya. Ternyata, apa yang dialami oleh penulis hanyalah sebatas mimpi. Dan pengalaman sesungguhnya dialami oleh penulis rupanya baru akan dimulai. San Francisco adalah kota di mana saya tinggal saat ini. Sementara Chicago adalah lokasi di mana saya sering melakukan dinas. Sebenarnya San Francisco, Chicago keduanya adalah dua kota yang saya tinggali bersama keluarga. Di dua kota tersebut, masing-masing saya memiliki hunian apartemen sederhana. Namun kali ini, saya hanya akan menceritakan pengalaman horor saya selama menempati apartemen di kota Chicago. Kejadian awal bermula pada bulan November 2019. Kala itu, saya mendapatkan panggilan dinas ke Chicago. Bukan hal yang mengherankan, karena bisa dikatakan 1 bulan 2 kali pasti saya akan melakukan dinas pekerjaan, bertemu mitra atau klien dan beberapa vendor iklan di sana. Kala itu, saya memutuskan untuk tinggal dan melakukan segala aktivitas pekerjaan selama 7-10 hari. Semua sudah saya susun segala agenda pekerjaan sebelum saya tiba di Chicago. Sekedar informasi, mengenai lokasi apartemen tidak akan saya sebutkan persisnya di mana, karena beberapa kerabat dan mitra kerja saya menggunakan media sosial. Demi menjaga privasi, baiknya saya abaikan detail-detail tersebut. Saya hanya akan memberitahukan detail spot ruangan apartemen saya, titik-titik di mana saja saya sering mengalami kejadian janggal, dan lain-lainnya. Malam pertama saya bertugas, tampak biasa saja, dan belum merasakan hal-hal aneh. Kebetulan lokasi apartemen yang saya tinggali ini berada di pusat. Oh iya, bagi gambaran bagaimana tata letaknya, maka saya akan berikan gambaran. Seperti ini gambaran apartemen tempat di mana saya tinggal. Milik saya berada di sisi paling tengah. Tata bangunannya memang berdempetan satu sama lain, tapi sebenarnya batas tersebut digunakan untuk tangga darurat. Struktur apartemen di sini tidak seperti atau yang mungkin kebanyakan orang bayangkan, berdiri megah menjuntai tinggi kaki. Tidak. Apartemen saya di sini memang nampak tidak seperti itu. Kejadian bermula yang saya rasakan, menurut saya, di hari kedua saat itu, saya merasa kurang enak badan. Karena memang kondisi yang sedang tidak prima, mengharuskan saya membawa semua pekerjaan saya kapan. Saya tiba di sana pukul 6 malam, lalu memutuskan langsung membersihkan diri dan membuka kembali lembar pekerjaan saya yang tersimpan rapi di dalam rak. Ini adalah ruang tamu, tempat di mana saya sering menghabiskan waktu. Ini adalah ruang tamu, tempat di mana saya sering menghabiskan waktu bersama dan menyelesaikan pekerjaan hingga tengah, jarang hingga subuh. Dalam foto, nampak tidak seperti bangunan yang menyeramkan atau yang bagaimana sekali. Namun,
Awal mula saya mulai merasakan gangguan bermula ketika saya sedang lembur mengerjakan desain untuk klien saya. Malam itu tepatnya pukul 1 pagi. Saya masih berkutat dengan segala pekerjaan saya, mengabaikan hal-hal lainnya di sekeliling saya. Tanpa disadari, saya mendengar suara siulan yang sumbernya berasal dari sudut ruang tamu. Tiga kali suara siulan tersebut terdengar, dan saya baru menyadari sumber suara tersebut. Pada saat saya memutuskan berhenti bekerja dan mengamati sekeliling ruangan, saya merasa ada yang aneh. Entahlah, pada firasat saja mungkin. Namun akhirnya saya putuskan untuk bangkit dan duduk dan menghampiri sumber suara tersebut di sudut ruangan. Halo? Ada seseorang di sana? Situasi hening. Untuk memastikan apakah ada yang aneh atau tidak, maka saya putuskan untuk menyisir ruangan tersebut. Setiap sudut saya perhatikan baik-baik, namun saya tak menemukan apapun. Lalu saya kembali ke meja dan melanjutkan pekerjaan saya. 1 jam setelahnya, tanpa disadari, saya telah tergeletak di meja ketiduran, dan saya mulai mengorek-ngorek telinga saya, karena saya merasa gatal, seperti ada rambut yang mengibas-ngibas persis di telinga saya. Kemudian saya terbangun dan tersadar, melihat sekeliling terasa sunyi dan hening. Telinga saya rasanya gatal sekali. Sesekali saya melihat ke arah laptop, menyadari bahwa waktu telah menunjukkan pukul 3:15. Lalu saya putuskan untuk beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamar untuk melanjutkan tidur, meninggalkan semua pekerjaan berkas-berkas yang tergeletak di meja ruangan tersebut. 15 menit setelah, tengah sadar saya tertidur. Tapi anehnya saya merasa mendengar suara seseorang bertepuk tangan. Sumber suara tersebut seperti di dalam kamar saya. Terdengar sangat jelas. Saya coba untuk abaikan. Ketika saya mengabaikan sumber suara tersebut, tak lama berselang, saya mendengar suara seperti sendok yang sedang dipukulkan kepada gelas. Nyaring dan sangat jelas sekali suara tersebut, membuat saya membuka mata dan membuat kesal. Saya tetap berbaring dan terdiam dengan perasaan kesal. Saya putuskan menutupi badan saya seluruhnya dengan selimut dan melanjutkan tidur. 5 menit belum lama saya menutup mata, saya mendengar suara kertas, seperti dengan sengaja dibuang ke lantai berceceran. Itu adalah lembar kerja saya. Akhirnya saya putuskan untuk bangkit dan keluar kamar. Saya tidak pernah menutup kamar tidur dan membiarkannya terbuka. Menghampiri ruang tengah dan melihat sekeliling, semua nampak baik-baik saja. Aneh sekali. Semua lembar kerja saya masih berada di posisi semula, tidak berceceran. Apa mungkin saya salah dengar? Mungkin saja. Lalu saya menuju ke dapur untuk melihat sekeliling. Maka tidak ada yang aneh. Lalu saya kembali ke kamar melanjutkan tidur. Dan ini yang aneh. Di perjalanan dari dapur menuju ke kamar, saya secara sadar mendengarkan suara langkah kaki berlari masuk ke kamar saya. Hal itu terasa sekali bergetar di lantai. Getaran langkah itu terasa sedang, seperti langkah anak kecil. Untuk mengurangi rasa penasaran saya, maka saya coba percepat langkah tersebut menuju kamar. Dan setibanya di sana, saya terdiam melihat bantal dan guling berserakan. Bagaimana bisa? Menggerutu keheranan. Sadar mendengar suara langkah kaki sebelum masuk ke kamar, maka saya berinisiatif mencari tahu apakah ada orang lain selain saya di kamar. Hasilnya nihil.
tapi saya bisa merasakan ada orang lain selain saya di dalam kamar. Untuk mengurangi kegelisahan itu, saya putuskan untuk kembali berbaring dan melanjutkan tidur.